Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Murni Hayati MPD Kons, pengawas dari Capdin Wilayah 3, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik dalam pendampingan kepala sekolah di SLBN 1 Sungai Pagu dengan judul Ikigai Pendampingan Mendalam di SLBN 1 Sungai Pagu. SLBN 1 Sungai Pagu awalnya adalah sekolah swasta dengan nama Bina Nagari yang didirikan oleh Ibu Ref beserta teman-teman dari tahun 2000 sampai 2016. Di tahun 2017, Yayasan Bina Nagari berganti nama menjadi SLB 2 Solok Selatan. Dan di tahun 2018 berganti nama menjadi SLBN Negeri 1 Sungai Pagu. Ketika saya mendapatkan amanah di SLBN 1 Sungai Pagu, tahun ajaran 2023-2024, saya merasa bahagia mendapatkan kesempatan belajar hal baru dalam diri saya dalam tugas kepengawasan. Ketika saya pertama kali datang ke SLB 1 Sungai Pagu dan bertemu dengan kepala sekolah, kita berdiskusi bersama situasi di mana anak-anak belajar dengan ruang terbatas. Satu ruang besar itu dibagi menjadi 4 ruang belajar. Luas lahan yang terbatas dengan 237 meter persegi membuat anak-anak tidak dapat bereksplorasi dengan leluasa dalam rangka mengembangkan potensi mereka. Kondisi ini tentu menjadikan saya semakin bersemangat untuk mendampingi kepala sekolah bagaimana kondisi ini kita upayakan lebih baik lagi. Nah, dari hasil diskusi, akhirnya didapat peroleh cerita bagaimana selama ini sejatinya SLBN 1 Sungai Pagu sudah berjuang namun belum menampakkan hasil yang sebagaimana mestinya. Praktik baik Ikigai ini adalah konsep filosofi Jepang yang berarti bagaimana menemukan tujuan hidup. Semakin mudah kita menemukan tujuan hidup, maka semakin mudah kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Dalam pendampingan ini, Ikigai juga merupakan akronim dari I, interaktif. Strategi interaktif, saya yakin akan mampu menjadikan saya dengan kepala sekolah terbangun komunikasi yang dua arah. Bahkan saya lebih cenderung mendengar apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah beserta Bapak Ibu Guru. Kondisi sekolah yang dengan segala keterbatasannya, dengan komunikasi akhirnya kita bersama-sama bersepakat untuk memperjuangkan pemindahan gedung belajar anak-anak dari SDN 1 Sungai Pagu di Laweh dan kita berencana untuk melakukan peminjaman gedung di SDN 16 Sipoto. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi adalah strategi membangun kemitraan dengan berbagai lembaga yang ada di Solok Selatan. Nah, untuk peminjaman gedung ini, kemitraan itu dimulai dari tingkat kenagarian sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Perjalanan panjang akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya SLBN 1 Sungai Pagu mendapat izin untuk berpindah ke SDN 16 Sipoto. Selanjutnya, berikutnya adalah kolaborasi. Kita melakukan kolaborasi dengan Mbak Iva sebagai terapis dari Sahabat Kualita dan beliau berkenan untuk hadir ke Solok Selatan, memberikan pencerahan, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan kepada orang tua. Dan selanjutnya, intens. Saya yakin dan percaya setiap apa yang kita usahakan dengan perjuangan yang gigih, pantang menyerah, terus fokus kepada tujuan, maka itu adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan. Jujur pada titik ini kepala sekolah sudah mulai menyerah karena mesti harus mengulang kembali pengurusan peminjaman SDN 16 Sipoto sebagai tempat belajar yang baru. Dengan semangat Ikigai, saya mendampingi kepala sekolah dan akhirnya Bu Ref bangkit kembali dan saya katakan, mana tahu ini menjadi jalan buat Bu Ref untuk menemukan Ikigai Bu Ref sebagai orang yang menggagas berdirinya SLB di Sungai Pagu. Alhamdulillah Bu Ref kembali bangkit. Dari proses perjalanan panjang, alhamdulillah akhirnya hari ini anak-anak sudah merasakan bagaimana nikmat bahagia mereka belajar di suasana gedung yang baru yang lebih luas. Selanjutnya adalah Gai. Gai adalah turun dari kebahagiaan. Saya yakin dan percaya kebahagiaan itu adalah suplemen energi untuk terus membuat kita kuat dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah dari perjalanan panjang, akhirnya kita bisa dapatkan hasilnya hari ini. Anak-anak sudah belajar di sekolah yang baru, di gedung yang
baru lebih luas dari gedung sebelumnya. Mereka bisa belajar sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Guru-guru pun juga bisa merencanakan program lebih berdampak kepada anak-anak, dan di kelas juga bisa dilakukan dengan penuh strategi dengan berbagai media yang sudah dimiliki sebelumnya oleh SLB 1 Sungai Pagu. Dan selanjutnya, dengan adanya tempat belajar yang lebih luas, anak-anak bisa beraktivitas, mengembangkan kinestetik mereka dengan berolahraga setiap pagi. Program pembiasaan 7 kebiasaan anak hebat bisa dilakukan, diantaranya senam pagi, sholat berjamaah, kegiatan makan bersama, dan kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya yang sifatnya adalah dalam rangka membuat anak-anak pembelajaran berdampak kepada anak-anak. Hasil dari berpindahnya gedung belajar SLB 1 Sungai Pagu ke SDN 16 Sipotu juga cukup berdampak kepada masyarakat, karena lokasi sekolah berada di tengah masyarakat, di pinggir jalan, sehingga masyarakat melihat aktivitas anak-anak belajar setiap hari, dan ini mendorong orang tua akhirnya mau menitipkan anaknya di SLB Negeri 1 Sungai Pagu. Bahkan ada anak yang sudah berumur 23 tahun, ada yang juga yang berumur 9 tahun, dan itu baru memasuki kelas rendah. Ini adalah sebuah bukti keberadaan SLB di tengah masyarakat secara tidak langsung mengedukasi masyarakat. Dan selanjutnya, dengan sudah mulai bergairahnya aktivitas anak-anak di SLB 1 Sungai Pagu, akhirnya kemitraan juga mulai datang. Hari ini yang sudah berjalan kemitraan dengan Puskesmas Sungai Pagu, anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan cek kesehatan gratis, ya. Begitu juga dengan kerjasama dengan Bank Mandiri. Demikian kiranya perjalanan panjang, proses melelahkan, dan berakhir dengan alhamdulillah. Sebagai pengawas saya bahagia. Terima kasih, salam hebat, salam ikigai untuk pengawas hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Etiga, Kepala SLB Negeri 1 Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kami merasa sangat bersyukur memiliki pengawas seperti Ibu Leni Murni Hayati. Beliau adalah sosok yang begitu perhatian, peduli, dan selalu memberikan dukungan sepenuh hati terhadap sekolah kami. Dalam kesehariannya, Ibu Leni tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai saudara yang senantiasa mendampingi dengan tulus dan penuh kehangatan. Pernah ada masa di mana kami hampir menyerah, merasa putus asa untuk melanjutkan usaha peminjaman gedung sekolah ini. Saat semangat kami pudar, Ibu Leni hadir dengan ketulusan dan kepeduliannya. Dia memberikan motivasi, arahan, serta pendampingan yang begitu berarti. Berkat dorongan dan semangat yang beliau berikan, kami kembali bangkit dan berjuang bersama. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan bimbingan beliau, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat membahagiakan bagi kami semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, pendampingan, dan ketulusan hati Ibu Leni Murni Hayati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada beliau dalam setiap langkah dan pengabdiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai wali murid yang mewakili yang lainnya cukup merasa senang dengan kondisi sekolah kami ini yang sebelumnya dari keadaan yang sempit, sekarang kami mendapatkan lebih luas dari biasanya. Keadaan sekolah ini pun sangat menyenangkan dengan kondisi guru-gurunya yang sangat bersahabat dengan murid, dan rasa saling tolong-menolong antar siswa pun sangat dapat kami rasakan. Terlebih lagi dengan adanya pengawas yang selalu membimbing kami untuk selalu membuat siswa menjadi nyaman. Kami sangat merasa senang dengan kondisi sekolah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan pihak pengawas yang telah memberikan kami kenyamanan selaku orang tua, dan kami mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ibu-ibu pengawas dan ibu-ibu guru yang telah memberikan kami kenyamanan di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.